Di ujung selatan Pulau Jawa, terdapat pantai-pantai indah yang dikenal oleh banyak orang. Namun, di antara pesonanya yang memikat, tersimpanlah rahasia-rahasia kelam yang tak terlupakan. Di sebuah desa nelayan yang terletak dekat dengan ombak besar, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Rizal adalah anak tunggal dari keluarga nelayan yang hidup sederhana. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di pantai, mencari ikan bersama ayahnya, Bambang. Ketika bulan purnama bersinar cerah di langit, Rizal merasa terpanggil untuk menjelajahi pantai malam itu. Tanpa memberitahu siapapun, ia berjalan menuju pantai dengan langkah hati-hati. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok wanita yang mempesona berdiri di pinggiran pantai. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai indah di atas bahu dan gaun hijau yang berkibar-kibar di angin malam. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Rizal. Meskipun merasa sedikit terkejut, Rizal tak bisa menolak pesona yang memikat dari sosok wanita itu. Namun sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Siapakah engkau?" tanya Rizal. Langkahnya terhenti beberapa meter dari wanita misterius itu. Wanita itu tersenyum, suaranya lembut seperti desiran angin malam. "Aku adalah Nyi Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan. Kamu, Rizal, telah terpilih untuk melayani di istanaku di dasar lautan." Rizal terpesona. Namun, rasa takut juga mulai merayapi hatinya. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang Nyi Ratu Kidul, bahwa dia adalah sosok yang menggoda manusia ke lautan dalam. Tak pernah lagi mereka bisa kembali ke dunia manusia. "Kenapa aku harus melayanimu?" tanya Rizal, mencoba menahan kecemasannya. "Karena kamu adalah pilihan yang sempurna. Dengan kehadiranmu, aku bisa memperkuat kekuatanku di dalam dunia ini," jawab Nyi Ratu Kidul sambil melangkah mendekati Rizal. Rizal merasa kebingungan. Dia tak yakin apa yang seharusnya dilakukannya. Namun pesona wanita itu begitu kuat hingga ia merasa hampir tak bisa menolak. Saat Nyi Ratu Kidul hampir mencapainya, Rizal merasakan hawa dingin menyelubunginya. Matanya terasa berat dan pikirannya menjadi kabur. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terhempas ke dalam ombak yang gelap. Ketika Rizal membuka matanya, ia terkejut mendapati dirinya terbaring di dasar laut. Ombak-ombak besar tergulung-gulung di atasnya, menciptakan suasana gemuruh yang menakutkan. Rizal berusaha bangkit, meraba-raba sekelilingnya dalam kegelapan. Namun, tak satu pun cahaya yang menerangi lautan itu. Hanya suara angin laut yang berdesir pelan di telinganya. Tiba-tiba dari kegelapan itu muncul sosok Nyi Ratu Kidul. Wajahnya yang pucat terlihat bercahaya di bawah permukaan air, menimbulkan sensasi yang sangat menakutkan. "Selamat datang, Rizal," sapanya dengan suara yang menggema di dalam laut. Rizal terdiam, tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Hatinya dipenuhi oleh perasaan kehilangan dan ketakutan. Namun di antara semua itu, ada juga rasa penasaran yang memuncak.
"Mengapa aku di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Karena kamu telah memilih untuk bersekutu denganku, Ratu Laut Selatan. Sekarang kamu akan menjadi bagian dari dunia bawah laut ini untuk selamanya," jawab Nyi Ratu Kidul dengan senyum misterius di wajahnya. Rizal merasakan kepanikan merayap di dalam dirinya. Ia mencoba untuk berpikir jernih, mencari jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Namun di dasar laut yang gelap ini, ia merasa terjebak tanpa harapan. Rizal merasa terhimpit oleh keputusasaan saat ia menyadari bahwa ia telah terperangkap di dunia bawah laut. Namun di tengah kegelapan itu, ia merasakan ada semacam kekuatan yang mendorongnya untuk bertahan. Muncullah di hadapannya sosok Nyi Ratu Kidul dengan senyumnya yang menakutkan. "Kamu memiliki peran yang penting di sini, Rizal. Aku membutuhkanmu untuk menjalankan misi khusus di bawah laut," ujar Nyi Ratu Kidul dengan suaranya yang menggema. Rizal menatap wanita itu, masih merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu. "Apa misiku?" tanyanya dengan suara gemetar. Nyi Ratu Kidul mengangguk perlahan. "Kamu akan menjadi pembawa pesan antara dunia bawah laut dan dunia manusia. Kamu akan mengumpulkan informasi dari manusia di atas dan membawanya ke sini untukku. Dengan begitu, aku bisa memperluas pengaruhku di dunia luar." Rizal merasa tegang. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan misi seperti itu? Namun di balik rasa ketakutannya, ada juga keinginan untuk bertahan hidup di dunia bawah laut ini. "Apakah aku punya pilihan?" tanyanya dengan ragu. Nyi Ratu Kidul tersenyum dengan penuh makna. "Tentu saja kamu punya pilihan. Namun ingatlah bahwa dunia ini tidak ada yang tanpa konsekuensi." Rizal pun terdiam, merenungkan kata-kata Nyi Ratu Kidul itu. Ia tahu bahwa apapun pilihannya, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Rizal merasa tegang saat ia memulai misinya sebagai pembawa pesan antara dunia bawah laut dan dunia manusia. Meskipun hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran, ia juga merasa tertarik dengan tugas yang diembannya. Dengan bantuan Nyi Ratu Kidul, Rizal mulai belajar cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut yang berbeda. Ia belajar berenang dengan lincah di antara terumbu karang yang indah dan berbicara dengan ikan-ikan kecil yang berenang di sekelilingnya. Setiap kali ia menyelam ke dasar lautan, ia membawa pesan-pesan dari Nyi Ratu Kidul untuk manusia di dunia atas. Ia bertemu dengan nelayan-nelayan yang mencari rezeki di laut dan warga desa yang tinggal di tepi pantai. Namun semakin lama Rizal menjalankan misinya, semakin ia merasa tertekan oleh beban yang diembannya. Pesan-pesan Nyi Ratu Kidul terkadang terasa menakutkan, dan ia mulai meragukan niat baik wanita itu. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Rizal memutuskan untuk mencari jawaban atas keraguan yang menghantuinya. Ia menyelam ke dalam laut yang gelap, berenang menuju istana Nyi Ratu Kidul yang megah di dasar laut. Di dalam istana itu, ia bertemu dengan Nyi Ratu Kidul sendiri. "Mengapa kamu meragukan niatku?" tanya Nyi Ratu Kidul dengan suara yang dingin. Rizal menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Aku merasa bahwa pesan-pesanmu terlalu menakutkan bagi manusia dunia atas. Aku tak yakin apakah aku bisa melanjutkan misi ini."
Nyi Ratu Kidul menatapnya dengan tajam. "Kamu telah berjanji untuk setia kepadaku, Rizal. Ingatlah bahwa setiap tindakanmu memiliki konsekuensi." Rizal merasa tertegun oleh kata-kata itu. Apakah ia terus melanjutkan misinya, ataukah ia harus mencari cara untuk keluar dari perjanjian dengan Nyi Ratu Kidul? Rizal merasa dilema di antara kesetiaannya kepada Nyi Ratu Kidul dan keraguan yang merayap di dalam dirinya. Meskipun begitu, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Dengan hati yang berat, Rizal memutuskan untuk mengakhiri perjanjiannya dengan Nyi Ratu Kidul. Ia merasa bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Nyi Ratu Kidul tidaklah benar, dan bahwa ia harus mengambil langkah untuk melindungi manusia di dunia atas. Maka pada suatu malam yang gelap, Rizal menyelam ke dalam laut yang dalam. Ia berenang menuju kedalaman, melewati terumbu karang dan reruntuhan kapal kuno, mencari jalan keluar dari dunia bawah laut ini. Namun perjalanan Rizal tidaklah mudah. Ia harus menghadapi rintangan-rintangan yang menghalanginya dan menghadapi makhluk-makhluk laut yang ingin menghalanginya. Tetapi dengan tekad yang kuat dan keberanian yang tak kenal lelah, Rizal berhasil mencapai permukaan laut. Ketika ia naik ke atas, ia merasa terbebaskan dari belenggu yang mengikatnya selama ini. Di atas laut yang tenang, Rizal melihat matahari terbit di ufuk timur. Ia merasa lega mengetahui bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Meskipun perjalanan yang akan datang mungkin penuh dengan tantangan, ia siap menghadapinya dengan keberanian. Setelah berhasil keluar dari dunia bawah laut, Rizal kembali ke desa nelayan di pantai selatan. Ia merasa lega dan bersyukur bisa kembali ke dunia manusia. Meskipun pengalamannya di bawah laut masih terus menghantui pikirannya. Di desa, Rizal disambut dengan hangat oleh ayahnya, Bamba, dan oleh penduduk desa lainnya. Mereka heran dan bahagia melihat kembali setelah menghilang begitu lama. Namun, meskipun Rizal telah kembali ke dunia manusia, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Pengalaman di bawah laut telah meninggalkan bekas yang dalam, dan ia tak lagi bisa melupakan pertemuan-pertemuannya dengan Nyi Ratu Kidul. Rizal berusaha menjalani kehidupannya seperti sedia kala, tetapi ia tak bisa menghilangkan rasa penasaran dan kekhawatirannya. Apakah Nyi Ratu Kidul akan mencarinya lagi? Apakah ia akan terus dihantuinya oleh dunia bawah laut yang gelap? Malam-malam berlalu dengan perlahan, dan Rizal mulai membangun kembali kehidupannya. Ia kembali pergi ke laut bersama ayahnya, mencari ikan di bawah sinar bulan. Meskipun rasa takut masih menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus terus maju, menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tidak padam, Rizal melangkah ke depan, siap menghadapi segala macam rintangan dan tantangan yang akan datang. Hari-hari berlalu tanpa peristiwa yang menonjol bagi Rizal setelah kembali ke desa nelayan. Namun suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Rizal merasa terpanggil untuk kembali ke pantai selatan. Tanpa menunggu lama, Rizal memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan sendirian menuju tepi pantai yang gelap. Sesampainya di sana, ia melihat sosok yang akrab berdiri di pinggir air, dengan rambut hitamnya yang tergerak indah di atas bahu. Itu adalah Nyi Ratu Kidul. "Rizal, aku telah menantimu," ucap Nyi Ratu Kidul dengan suara lembut.
Rizal merasa kagum dan takut pada saat yang bersamaan. "Kenapa kau mencariku?" tanyanya, mencoba menahan getaran di dalam suaranya. Nyi Ratu Kidul pun tersenyum. "Aku melihat bahwa kamu telah memilih untuk kembali ke dunia manusia. Namun aku juga melihat bahwa hatimu masih dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan." Rizal mengangguk, mengakui kebenaran kata-kata Nyi Ratu Kidul. "Aku tak bisa melupakan pengalaman di bawah laut. Rasanya seperti bagian dari diriku yang terus memanggilku." Nyi Ratu Kidul mengulurkan tangannya ke arah Rizal. "Kamu adalah pilihan yang istimewa, Rizal. Kamu memiliki potensi yang besar untuk memperkuat kekuatanku di dunia atas. Ayo, ikutlah bersamaku, dan bersama-sama kita akan menguasai lautan dan daratan." Rizal terdiam, merenungkan tawaran yang diberikan oleh Nyi Ratu Kidul. Apakah ia akan kembali ke dunia bawah laut dan menerima takdir yang telah ditetapkan baginya? Rizal berdiri di tepi pantai, merenungkan tawaran yang diberikan oleh Nyi Ratu Kidul. Di dalam dirinya, pertarungan antara kenyamanan hidup manusia dan daya tarik di bawah laut masih terus berlangsung. Namun saat itu juga, suara hati dan keberanian Rizal mulai bersuara. Ia menyadari bahwa memilih untuk kembali ke dunia bawah laut akan berarti mengorbankan kebebasannya, serta membiarkan pengaruh gelap Nyi Ratu Kidul merajalela. Dengan langkah mantap, Rizal menolak tawaran Nyi Ratu Kidul. "Aku tak bisa menerima ajakanmu. Aku memilih untuk tinggal di dunia manusia, di mana aku bisa menjalani hidup dengan kebebasan dan keberanianku sendiri." Nyi Ratu Kidul menatapnya dengan tatapan tajam, namun kemudian ia tersenyum. "Seperti yang kubilang sebelumnya, setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Semoga kau tidak menyesalinya, Rizal." Tanpa menunggu jawaban dari Rizal, Nyi Ratu Kidul berbalik dan menghilang di dalam gelombang laut yang gelap. Rizal melihatnya pergi, merasa lega dengan keputusannya sendiri. Dan hari itu, Rizal kembali ke kehidupannya di desa nelayan dengan tekad yang lebih kuat. Ia mengabdikan dirinya untuk membantu sesama dan menjaga kedamaian di tepi pantai selatan. Meskipun pengalamannya di bawah laut masih terus menghantuinya dalam mimpi, Rizal tahu bahwa ia telah membuat pilihannya benar. Ia akan terus maju menghadapi apapun yang akan datang dengan keberanian dan keteguhan hati. Inilah akhir dari kisah Rizal dan petualangannya di bawah laut. Semoga kisah ini menginspirasi untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun tantangan dan godaan mungkin akan hadir. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.